Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sedikit membahas terkait dengan 3 perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh seorang muslim. Beliau mengatakan, pengarang kitabnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Perkara yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian memberikan kita rezeki dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menurunkan Nabi Adam ke muka bumi ini, itu bukan berarti Allah menurunkan Nabi Adam tanpa petunjuk. Allah akan memberikan petunjuknya kepada umatnya. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada hambanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itu adalah kitab, maksudnya adalah Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi setiap zaman itu Allah mengutus rasul, mengutus rasul bagi setiap umat, yang mana rasul tersebut bertugas untuk memberikan apa yang diajarkan oleh Allah sebagai wasilah. Diibaratkan kita ini sebagai orang yang sedang safar. Kita ini seperti orang yang sedang safar ke sebuah wilayah yang asing, yang kita sendiri tidak tahu wilayah ini tuh mau kemana. Maka Allah sudah menyiapkan bagi kita guide-nya. Siapa guide-nya? Nabi SAW, para nabi, para anbiya, para rasul. Itu mereka semua adalah guide yang memberikan kita petunjuk. Yang bisa bertemu dengan guide ini para sahabat. Para sahabat inilah yang bisa bertemu langsung dengan guide kita, umat Islam. Sepeninggalan Nabi SAW, beliau meninggalkan banyak sekali peninggalan-peninggalan sebagai bekal kita untuk mencari bekal, atau disebut sebagai peta. Kalau kita pengen mencari harta karun, ada peta yang harus dituju. Diperumpamakan peta tersebut adalah Al-Quran dan hadis. Ini adalah petunjuk bagi kita untuk menuju tempat yang abadi, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanpa peta, tanpa petunjuk, kita akan nyasar. Kita nggak tahu mana bekal yang harus kita bawa, dan kita nggak tahu mana bekal yang tidak perlu kita bawa. Misalnya kita beramal terhadap suatu amalan yang memang tidak pernah dicontohkan dan tidak ada dalilnya, bahkan dianggap amalan tersebut misalnya amalan yang menyimpang. Contoh saja amalan yang menyimpang, mengimani imam yang 12. Ini pemahaman Syiah. Pemahaman Syiah itu mengimani imam yang 12. Jadi dalam akidah Syiah itu mereka dituntut untuk beriman kepada imam yang 12. Bahkan mereka punya keyakinan, kalau seandainya kotoran imam yang 12 itu, mereka pegang kotorannya, itu bisa masuk surga. Ini kan termasuk
amalan-amalan yang menyimpang yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian baru-baru ini juga, kalau nggak salah itu viral di wilayah Bekasi, ada sebuah kajian yang dia menjamin jamaahnya masuk surga dengan membayar uang 1 juta. Ya. Sedekahnya itu betul ada ajarannya. Ya, sedekahnya betul ada ajarannya. Ya, Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah. Tapi untuk menjamin seseorang, ya, menjamin dengan sekedar membayar 1 juta langsung kontan bisa masuk surga. Nah, ini kan perlu dalil, ya, perlu bukti. Kalau begitu, apa bedanya dengan orang-orang Nasrani yang setiap hari Ahad itu ke gereja, datang ke gereja ngapain? Bayar uang penebusan dosa. Jadi merasa ya selama setiap pekan itu dosa sudah tertebus dengan apa? Dengan uang. Ya, seandainya hal tersebut bisa, itu sangat mudah ya. Akan banyak orang-orang yang bisa masuk surga. Ya, kalau seandainya hal tersebut itu juga bisa, maka orang-orang kaya pasti sudah dijamin masuk surga. Karena apa? Uang mereka lebih banyak dan mereka lebih mudah untuk menebus dosa-dosanya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang berasal dari pelosok itu datang pada Rasulullah SAW dan mengeluh, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, saya merasa iri dengan orang-orang kaya," kata sahabat tersebut. "Kenapa?" kata Rasul. Kemudian sahabat itu menjawab, "Kami sholat sebagaimana mereka sholat." Ya, jadi kita, kata sahabat itu, yang miskin ini sholat dan orang kaya itu bisa sholat juga, ya, mendapatkan pahala. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Kemudian kami membayar zakat, mereka juga bisa membayar zakat. Hanya ada satu yang kami tidak bisa, wahai Rasul. Ditanya apa? Mereka bisa bersedekah. Ya, mereka bisa bersedekah dengan nominal yang besar, sedangkan kita tidak bisa. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang mana amalan tersebut setara dengan sedekah?" Maka diajarkanlah kepada mereka zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini diucapkanlah berkali-kali, itu sudah setara dengan sedekah. Nah, dari hadis ini yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya dosa itu tidak bisa ditebus dengan uang. Ya, harus ditebus dengan amalan-amalan yang memang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu di sini yang perlu kita ketahui bahwasannya ketika kita sudah diutus, ya, ketika kita sudah diciptakan ke muka bumi ini, itu Allah sudah menyediakan kepada kita utusan-utusannya. Sudah menyediakan kepada kita utusan-utusannya sehingga kita tidak perlu merasa bingung apa yang harus kita lakukan di muka bumi ini. Ya. Karena banyak sekali manusia yang kebingungan. Ya, semoga banyak ya yang terus mendapatkan hidayah. Ya, kita juga semoga terus istiqomah dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga keistiqomahan kita. Teringat pada suatu ayat yang pernah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya untuk beribadah. Ayat ini harusnya sudah menjadi satu petunjuk besar bahwasanya tujuan kita di bumi ini ngapain? Beribadah. Tujuan kita di bumi ini adalah untuk beribadah. Adapun pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, ya, kemudian keluarga yang kita miliki saat ini, kegiatan-kegiatan yang kita sibukkan saat ini, itu hanyalah bersifat sementara. Yaitu adalah selingan. Ya, istilahnya kita ini
sedang dalam keadaan safar, ya, sedang mengumpulkan perbekalan, kemudian hal-hal tadi yang disebutkan itu adalah penunjang saja, hanya penunjang kita untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini Syekh yang pertama menasihati kepada kita, annallaha khalaqana, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dan ini sebagai bukti bahwasannya ketika ada makhluk pasti ada khaliq. Ketika ada sesuatu yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dan ini membantah pemikiran-pemikiran ateis, ya, pemikiran-pemikiran ateis yang mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Wa razaqana, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kita rezeki. Nah, jadi kita jangan khawatir terhadap rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan di dalam kitabnya, yang mana beliau mengatakan, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah manusia atau tidaklah hewan yang ada di muka bumi ini, hewan, kita katakan hewan. Kenapa dikatakan hewan? Hewan itu dalam bahasa Arab artinya zuhayatin, setiap yang bernyawa. Berarti masuk kepadanya manusia. Kemudian hewan-hewan seperti binatang-binatang itu masuk kategori hewan. Hanya saja membedakan antara hewan manusia dengan binatang. Kalau hewan manusia itu dia berakal. Ya, makanya para ulama mantik mengatakan atau mendefinisikan insan, manusia itu hayawanun natik, yaitu sesuatu yang bernyawa dan berakal. Yang tidak berakal itu binatang. Ya, jadi Allah mengatakan, wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan yang ada di muka bumi ini melainkan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat lain beliau mengatakan, wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya may yasha kepada siapapun yang Ia kehendaki. Bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Nah, ini yang membedakan antara khaliq dan makhluk. Ini yang membedakan antara Allah dan manusia. Manusia ketika memberi terkadang ada perhitungan, apalagi dalam nominal yang besar. Ya, anggap aja misalnya ada si fulan memiliki harta triliunan, kemudian 1 miliar diberikan kepada satu orang. Kira-kira ada perhitungan nggak di situ? Ada perhitungannya. Misalnya suatu saat nih yang miliarder tadi itu, yang punya harta triliunan bangkrut, kemudian yang diberi 1 miliar itu sukses, meningkat usahanya. Nah, kira-kira di situ akan ada perhitungan. Dulu ketika saya sukses, saya bantu. Nah, sekarang saya udah bangkrut nih, kan giliran kamu yang membantu saya. Nah, itu sifatnya manusia. Beda dengan sang khaliq. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezekinya, itu tidak ada perhitungan sama sekali. Ya, makanya sebenarnya Allah itu tidak butuh ibadah kita sebenarnya. Ya, pada hakikatnya Allah itu tidak butuh dengan amalan kita. Hanya saja amalan kita itulah yang menjadi bukti keimanan kita. Ya, ketika kita bisa istiqomah, ya, beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, di situ ya Allah bisa menyaksikan dan melihat bahwasannya ini loh hamba-hambanya yang taat, dan ini loh hamba-hambanya yang tidak taat. Ya, maka dari itu nanti akan disebutkan oleh beliau, bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya, ketika Allah sudah mengutus rasul untuk memberitahu ini loh amalan-amalan yang menjadikan aku cinta terhadap hambaku, maka beliau mengatakan faman ata'ahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapapun yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensinya akan masuk neraka. Ya, maka di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita perhatikan ayat ini,
itu ada kalimat ati'u. Ya, ati'u artinya adalah taatilah. Ati'ullaha, taatilah Allah. Wa ati'u ar-rasula, dan taatilah Rasul. Ya, ketika kita perhatikan pada diksi Allah dan Rasul itu ada ati'u, ya, ada kata ati'u. Sedangkan wa ulil amri minkum itu tidak ada ati'u. Maksud dari ayat ini apa? Hikmahnya apa? Kenapa kok tidak ada ati'u? Ya, biar ada gambaran ya. Ya, di sini atiullaha wa atiu ar-rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri. Siapa itu ulul amri? Para ulama tafsir mendefinisikan ulul amri ada dua definisi. Yang pertama adalah al-umaro. Al-umaro itu para pemimpin-pemimpin. Ya, para pemimpin-pemimpin. Kemudian yang kedua, al-ulama. Ya, tafsiran yang kedua dari ulul amri adalah ulama. Sehingga makna ayatnya taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah pemimpin-pemimpin dan ulama-ulama kalian. Ini makna ayatnya. Tapi yang perlu kita lihat di sini, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan mutlak. Kenapa? Karena disebutkan di sini atiu, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ada kata atiu. Ini menunjukkan adanya ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan pada umara dan ulama, pemimpin dan ulama itu ada syarat. Ada syaratnya kita mentaati pemimpin dan ulama. Selama tidak ada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mentaati pemimpin dan ulama. Akan tetapi jika ada pemimpin dan ulama yang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, para ulama ada sebuah kaidah, la maksiatal khaliq, la maksiatal khaliq, la ta'atal khaliq fi maksiati, la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada sang khalik. Itu kaidahnya. Ya, jadi tidak ada kemaksiatan, tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik, sang pencipta. Dan dalilnya apa? Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran, untuk mentaati ulul amri yang dimaksud adalah umara dan ulama itu butuh qaid. Apa itu qaid? Qaid itu syarat. Syaratnya harus berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau di dalam ilmu balaghah itu nanti ada istilah mutlak dan muqayyad, atau dalam ilmu usul fikih ada istilah mutlak dan muqayyad. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu muqayyad fil lafzi wa mutlak fit ta'ah. Secara lafaz itu ada qaidnya, ada lafaz atiu. Tapi dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan secara mutlak. Tidak ada yang bisa dibantah. Ya, tidak boleh kita membantah apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh kita melanggar apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ketaatan kepada makhluk, ya, ketaatan kepada para umara, para pemimpin dan ulama, itu syaratnya selama tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bisa dipahami ya di sini. Nah, jadi yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya, Allah sudah menciptakan kita, memberikan kita rezeki, dan tidak menyia-nyiakan kita begitu saja. Karena apa? Bal arsala ilaina rasula,
karena Allah sudah mengutus kepada kita rasul-rasul, faman ata'ahu, barang siapa yang mentaati rasulnya, dakhalal jannah, maka akan masuk surga, wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasulnya, kan konsekuensinya adalah neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Ya, kami telah mengutus kepada kalian itu rasul-rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasul juga. Ya, sebagaimana kita sudah mengutus kepada Fir'aun rasul, kata Allah. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Bermaksiat, maka ganjarannya adalah azab dan neraka jahanam. Kemudian yang kedua yang diwasiati, dinasihati oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan, yang kedua adalah annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho. Ya, yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dipersekutukan bersamanya sesuatu dalam peribadatan kepadanya. Ya, jadi wasiat yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho ketika seorang hamba itu menyekutukannya, menyekutukannya dalam peribadahan kepadanya. Ya, bentuk-bentuk persekutuan itu ada banyak ya. Ada banyak macamnya bentuk-bentuk persekutuan. Ya, di antaranya ada yang memang dia itu betul-betul tidak mengimani Allah. Ya, betul-betul dia tidak menyembah Allah. Itu ada bentuk persekutuan. Ya, seperti orang-orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi mereka menyembah matahari. Kemudian ada juga yang menyembah Allah tapi menyembah zat lain. Ini bentuk persekutuan juga. Akan tetapi Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya persekutuan atau kesyirikan yang terjadi di zaman ini itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada zaman Quraisy. Nah, ini bisa kita bayangkan ya. Itu di zaman Quraisy, di zaman kafir Quraisy, itu ancaman di dalam Al-Qur'an bagi orang-orang yang syirik itu sangat dahsyat ya. Nah, tapi terjadi pada saat ini kesyirikannya itu lebih parah dari kesyirikan yang terjadi pada zaman Quraisy. Kenapa? Yang pertama, karena mereka sudah tahu bahwasannya Allah itu Maha Esa. Ya, orang-orang zaman ini tuh banyak, mayoritas itu tahu bahwasannya Allah Maha Esa. Bahkan KTP-nya mayoritas Islam. Tapi di sisi lain mereka mengimani sesuatu lain yang dapat memberikan manfaat dan mudarat. Contoh seperti perjimatan. Ya, perjimatan ya, dia meyakini bahwasannya jimat ini bisa menjadi pelindung dia dalam mara bahaya. Jimat ini bisa memberikan rezeki. Jimat ini bisa memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Nah, meskipun sebenarnya dalam masalah definisi jimat itu para ulama pun berselisih. Ya, jika jimat yang dimaksud ini adalah bentuk sugesti, itu tidak menjadi masalah. Itu tidak dianggap syirik. Kapan jimat itu dianggap syirik? Ketika dia diyakini mampu menandingi apa yang hanya bisa diperbuat oleh Allahnya saja. Ya, ketika jimat itu diyakini bisa melakukan apa-apa yang bisa dilakukan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Seperti contohnya, jimat ini itu bisa menjadi perantara dia Mi'raj ya, Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Nah, diyakini seperti itu. Nah, ini kan enggak bisa ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja itu yang mengangkat ke langit itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu pun hanya satu malam.
Nah, sedangkan pada zaman ini ada yang mengaku dia bisa bolak-balik ke Sidratul Muntaha 70 kali. Nah, itu bayangkan, kalah itu Rasul. Ya, Rasulullah kalah itu. Ini sampai 70 kali bolak-balik ke Sidratul Muntaha. Berarti bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Allah, bahkan ya sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini kan termasuk khurafat ya, termasuk cerita bohong yang tidak ada dalilnya, bahkan wajib kita untuk mengingkari. Karena ketika kita mengimani, kita bisa kafir. Kenapa? Karena perkara gaib, ya, perkara gaib itu yang tahu hanya Allah saja. Sedangkan ketika ada makhluk yang mengaku dia mampu mengetahui perkara yang gaib dan mengimaninya, maka orang tersebut kafir. Ini perlu diperhatikan. Maka dari itu definisi dukun itu apa sih? Dukun itu bukan yang hanya bisa nyantet. Ya. Pokoknya definisi dukun itu adalah seseorang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, seseorang yang mengaku mengetahui perkara gaib itu disebut dukun. Ketika ada orang yang percaya, misalnya si A ngaku, saya bisa ngelihat hantu, wah, saya indigo. Kemudian ada yang percaya, itu bisa menjadi potensi kekufuran. Karena apa? Ngelihat hantu. Itu tidak ada dalilnya orang yang bisa melihat hantu secara zahir. Ya. Bahkan para ulama mengatakan siapapun yang mengaku dia bisa melihat hantu, melihat setan, melihat jin, maka dia telah berdusta. Maka dia telah berdusta. Kemudian ada yang beriman, ada yang meyakini, mempercayai hal tersebut, maka dia juga akan ikut kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi kahanah, yaitu para dukun atau orang-orang yang mengaku dia mengerti perkara gaib, wasaddaqahu, kemudian orang yang datang tadi itu percaya dengan apa yang dikatakan oleh dukun tadi, faqad kafaro, maka dia telah kafir. Tapi kalau dia tidak percaya, ya, orang yang mendatangi perdukunan dan orang yang datang ini tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukunnya, maka konsekuensinya sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Nah, ini makanya perlu diperhatikan. Ya, kemudian beliau mengatakan annallaha la yardo ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. La nabiyyun mursalun, bahkan kata Syekh, bahkan sekalipun nabi, ya, sekalipun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh menyaingi peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang gulu, ya, saking cintanya kepada nabi. Ya, kita dituntut ya untuk cinta kepada nabi. Tapi ketika kecintaan kita itu bisa melebihi kecintaan kepada Allah, nah di sini yang perlu diperhatikan. Ada levelnya. Yang pertama, yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya baru para anbiya. Jangan kita balik. Nabi yang paling utama, kemudian Allah nomor terakhir. Nah, ini keliru kalau dalam peribadatan seperti itu. Ya. La nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun, bahkan tidak pula malaikat. Makanya bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa kafir. Dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Demi Rasul, demi malaikat. Nah, ini enggak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah. Yang namanya sumpah itu hanya boleh atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, tallahi, ya, demi Allah. Ini sumpah. Tapi ketika kita sumpah mengatakan demi malaikat, demi nabi, demi rasul, demi Alkitab, itu enggak boleh. Ya, itu termasuk bentuk kesyirikan. Karena yang namanya sumpah itu hanya boleh disandarkan kepada Allah saja. Ya, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghairuhuma, dan tidak selain keduanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid itu untuk Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u, dan janganlah kalian beribadah
kecuali hanya kepada Allah. Ya, jangan kamu beribadah atau menyembah sesuatu diiringi dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Kita sholat nih. Ya, kita sholat. Nah, kemudian di sisi lain itu kita menyembah sesuatu. Ya, misalnya ada praktisi-praktisi yang dia mencari kesaktian. Ya. Dia meyakini batu ini kalau misalnya dia dia taruh ketika dia sujud akan mengeluarkan kekuatan yang dahsyat. Nah, ini misalnya. Kemudian dia sholat, batu yang dia yakini seperti itu ditaruh di depannya untuk dia sujud. Nah, ini bentuk kesyirikan juga. Artinya apa? Sujudnya dia itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk batu? Karena dia mengharapkan dari batu itu mengeluarkan sesuatu. Artinya sujudnya dia itu ada unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini selesai permasalahannya ya. Sesungguhnya sholatku, kata Allah. Ya, sesungguhnya sholatku wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. La syarikalah. Ya, maka dari itu yang perlu kita ketahui ikhwah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho apabila ada hambanya yang menyekutuinya dalam peribadatan. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini adalah hasil dari poin nomor 1 dan poin nomor 2. Ya, poin nomor 1 tadi apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan tidak menyia-nyiakan kita begitu saja atau tidak menelantarkan kita, akan tetapi Allah memberikan kita rasul, yaitu utusan-utusan. Barang siapa yang taat kepada rasulnya maka masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasulnya maka akan masuk neraka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada hamba yang syirik, ya, melakukan kesyirikan atau menyekutuinya dalam peribadatan. Nah, kemudian yang ketiga beliau mengatakan annaman atau ar-rasul wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu. Ya, barang siapa yang taat kepada rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tindakan yang harus dia lakukan tidak boleh bermualah kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini masuk dalam perkara al-wala wal bara. Ya. Jadi kita nggak boleh bermualah. Maksudnya apa? Menjadikan pemimpin orang-orang yang dia secara jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu tidak boleh. Jadi umat Islam, ya, orang yang beriman itu tidak boleh memilih pemimpin-pemimpin yang memusuhi umat Islam itu sendiri. Itu tidak boleh. Ini antara konsekuensinya. Jadi antara konsekuensi ketika kita sudah taat kepada Rasul, kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau menyekutukannya, maka yang harus kita lakukan adalah kita nggak boleh menjadikan orang-orang syirik itu sebagai pemimpin. Ya, annaman atau ar-rasulah wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang syirik tadi itu adalah kerabat terdekat kita. Ya, meskipun orang yang syirik itu kerabat terdekat kita, maka nggak boleh dia dijadikan sebagai pemimpin, nggak boleh dijadikan sebagai panutan. Yang dijadikan panutan adalah orang-orang Islam dan orang-orang beriman. Ya, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum aw abna'ahum. Ya. La tajidu qauman, tidaklah kamu akan mendapati suatu kaum yang beriman. Nah, di sini garis bawahnya, kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
sebenarnya dalam masalah ini ada rincian. Kecintaan kita terhadap non-muslim, apa hukumnya mencintai non-muslim? Apa hukumnya? Misalnya kan ada supporter bola ya, supporter bola punya fans, pemain-pemain bola yang notabene dia non-muslim. Sekarang bagaimana hukumnya ngefans kepada pemain bola yang dia statusnya non-muslim? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak di sini? Jawabannya boleh. Kenapa? Loh tadi katanya nggak boleh kita mencintai orang-orang yang musyrik. Lah kok sekarang boleh kita mencintai atau ngefans dengan para pemain bola yang non muslim? Jawabannya kecintaan itu ada dua macam. Ya, kecintaan itu ada dua macam. Yang pertama kecintaan tobi'i. Ya, kecintaan tobi'i maksudnya adalah kecintaan yang hanya sebatas tabiat saja. Ya, cintanya bukan ada unsur-unsur keagamaan. Ya, misalnya cintanya para fans kepada idolanya. Selama itu tidak dibalut dengan unsur agama. Ya, dia ngefans sama idolanya karena apa? Dia mainnya hebat, gitu ya. Dia main bolanya hebat. Nah, ini nggak menjadi masalah. Atau contoh lain, kecintaan suami terhadap istri yang non-muslim. Ya, jadi dalam Islam suami atau seorang laki-laki muslim itu boleh menikah kepada non-muslim. Ya, itu dalam Islam diperbolehkan. Berbeda dengan perempuan nggak boleh. Ya, perempuan muslimah nggak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Tapi kalau laki-laki muslim itu boleh menikah dengan perempuan non-muslim. Kecintaan seorang suami terhadap istrinya itu kecintaan tabi'i, ya, kecintaan tobi'i atau tabiat, berdasarkan tabiat saja. Nah, kecintaan yang modelnya seperti ini itu tidak masalah, nggak apa-apa. Ya, jadi mencintai non muslim yang cintanya itu adalah cinta tabi'i itu tidak menjadi masalah. Ya, misalnya juga ada seorang muslim bertetangga dengan non muslim. Keduanya saling mencintai, ya, saling memberikan kasih sayang, sering memberi hadiah. Itu juga tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah dalam akidah. Yang menjadi masalah kalau kecintaannya tersebut berdasarkan agama. Contohnya apa? Ada seorang muslim yang mencintai non muslim karena agamanya. Nah, ini dia menjadi masalah. Ya, ketika ada seorang muslim dia merasa, wah, ini orang Kristen ini rajin ibadah setiap hari Ahadnya. Nah, ketika dia sering melihat karena rajin ibadahnya ke gereja ini menimbulkan dia merasa takjub, ya, kemudian memiliki perasaan kasih sayang kepada orang tadi itu, ngefans gitu ya, ngefans karena dia rajin ke gereja. Nah, ini termasuk yang dipermasalahkan. Kenapa? Kecintaan yang dibalut dengan agama atau atas dasar agama non muslim itu dia yang menjadi larangan dalam syariat. Maka dari itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu. Kamu tidak akan mendapati atau menemukan suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan tetapi dia cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi kecintaannya tadi kecintaan terhadap apa? Agamanya. Ya, kecintaan yang berdasarkan agama. Maka dari itu yang nomor 3 ini, barang siapa yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh mualah, yang menjadikan idola, ya, menjadikan idola dan panutan orang-orang yang dia jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun idolanya itu adalah kerabatnya sendiri. Ya, sekalipun idolanya itu adalah kerabatnya sendiri. Jadi ketika punya kerabat yang dia non muslim, kemudian dia rajin melakukan ibadah-ibadah kesyirikan. Karena kita melihat dia melakukan ibadah-ibadah kesyirikan itu, kita sampai takjub dan kita memiliki kasih sayang kepada kerabat kita itu. Nah, ini dia yang tidak diperbolehkan. Ya, harus dicegah. Tapi kalau hanya sebatas kasih sayang kekeluargaan, itu tidak menjadi masalah.
Ya, jadi bukan itu yang menjadi pembahasan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dimaksud di sini adalah ketika mencintai non muslim itu dari sisi agamanya. Tapi kalau cintanya cinta tabi'i, cinta tabiat itu tidak dilarang dalam syariat. Dan ini disebutkan juga dan dijelaskan pula oleh Syekh Dr. Mutlaq Jasir dalam kitabnya ketika beliau mensyarah Usul Salasah. Taib, mungkin ini dia pembahasan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan kita rezeki dan memberikan kita rasul. Ya, barang siapa yang mentaati rasul-rasul yang Allah utus kepada kita maka akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada rasul yang Allah utus kepada kita maka masuk neraka. Kemudian poin yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho apabila hambanya itu melakukan kesyirikan, itu menyekutui Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, barang siapa yang sudah mentaati rasulnya kemudian mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi dia untuk mengidolakan agama non muslim sekalipun yang diidolakan tersebut adalah keluarganya sendiri. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, tafadholu, silakan boleh dipertanyakan. Hukum apa? Pajak. Ya. Hukum pajak ini ulama berselisih. Ya, ulama berselisih terkait dengan hukum pajak. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syaukani, dan yang semadzhab dengan beliau itu mengatakan bahwasannya pajak hukumnya haram. Ya. Itu menurut Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Asy-Syaukani, dan yang sependapat dengan beliau itu hukum pajak adalah haram. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Ya. Ini berdasarkan hadis ini. Ya. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Artinya, ketika kita pahami hadis ini, bahwasannya hukum asal pajak adalah haram. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, kita coba lihat pajak yang diterapkan pada negara saat ini. Dan ini ternyata pernah dibahas oleh para ulama beberapa abad yang lalu. Apabila pungutan yang dipungut oleh negara itu bertujuan untuk keberlangsungan berjalannya suatu negara, maka hukumnya diperbolehkan. Ya, kalau seandainya pungutan itu, ya pungutan yang diambil dari rakyat, ya tujuannya itu supaya negara ini masih bisa berjalan. Ya, karena kan berjalannya suatu negara kan butuh perekonomian, ya, butuh yang namanya anggaran dana. Nah, kalau seandainya pungutan itu, ya fungsinya untuk infak maslahat, ya disebut sebagai infak maslahat, supaya negara ini masih tetap bisa berjalan, maka hukum membayar uang tadi diperbolehkan. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan pada saat ini, itu pajak yang diterapkan di Indonesia, apakah pajak yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pajak ini fungsinya sebagai infak maslahat. Nah, itu. Maka dari itu, dari dua istilah ini para ulama itu berselisih. Kita ambil ulama Indonesia. MUI, ya Majelis Ulama Indonesia, memfatwakan bahwasanya pajak yang diterapkan di Indonesia itu tidak haram. Alasannya kenapa? Alasannya masuk dalam kategori yang kedua tadi, yaitu infak maslahat. Ya, ketika para masyarakat rakyat itu dipungut biaya supaya untuk keberlangsungan negara. Ada juga yang berpendapat bahwasanya pajak yang diterapkan di Indonesia ini haram berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Hanya saja kalau untuk menempatkan atau mengaplikasikannya dengan pajak yang ada saat ini itu kurang tepat. Ya, nampaknya kurang tepat. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya menyamakan antara pajak dengan zakat.
Nah, ini baru-baru viral. Ya, tentu ini tidak sama. Ya, tentu tidak sama. Zakat itu ada nisabnya. Ya, ada batasan kapan seorang itu wajib untuk membayar zakat. Itu ada nisabnya. Kemudian zakat itu hukumnya wajib. Beda dengan infak maslahah, ini hukumnya adalah sunnah. Ya, ketika memang hal tersebut dianggap bisa mendukung keberlangsungan suatu negara. Nah, jadi yang menjadi permasalahan pajak ini ya istilahnya. Ya, kita harus memakai istilah yang mana? Apakah pajak yang dimaksud oleh Rasulullah ya ketika beliau mengatakan maks ya, dalam apa namanya, dalam bahasa Arab itu maks ya, la yadkhulul jannah sahibul maks, tidak akan masuk surga orang-orang yang memungut pajak. Nah, tapi setelah Anda teliti kembali, Anda lebih condong ke pendapat yang kedua, apa namanya, bahwasannya yang diambil oleh negara dari rakyat itu uang yang digunakan untuk keberlangsungan negara. Hanya saja yang menjadi permasalahan pengelolanya yang tidak amanah. Itu yang menjadi permasalahan. Seandainya para pengelola ini itu amanah dalam menggunakan uang rakyat, insya Allah itu Indonesia akan sangat maju. Bahkan dalam sejarahnya Indonesia itu pernah menjadi negara termaju se-Asia. Itu di zamannya, di saat Singapura itu belum jadi apa-apa, Malaysia belum jadi apa-apa, Indonesia itu sudah canggih duluan di zamannya. Tapi kenapa di tahun 2025 Indonesia itu yang paling anjlok di antara negara-negara lain? Ya seperti itu. Ya, jadi Allahu a'lam bishawab terkait dengan permasalahan pajak itu nanti bisa terus dicari apa namanya referensinya. Ya, kita kiaskan ini pajak yang di Indonesia ini tepatnya pajak yang masuknya infak maslahah atau masuknya ke dalam pajak yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini berkaitan dengan ayat itu ya, Ustaz. Berarti kebijakan-kebijakan yang sudah diambil itu ya tadi sudah dikaji juga mungkin dengan MUI ya, untuk keyakinan kita bahwa kita tidak mematuhi ulil amri ini semerta-merta seperti itu kan, ini sudah ada kajian-kajian ya, sehingga untuk faktor pengaman kita ya ada MUI tersebut ya. Iya, betul. Jadi adanya MUI itu memang sebagai solusi buat masyarakat ya, untuk mengetahui mana yang sudah dikategorikan halal dan mana yang haram, dan mana yang boleh ditaati dan mana yang tidak boleh ditaati. Nah, jadi memang Majelis Ulama Indonesia ini itu yang saya tahu mereka ini bersifat netral. Mereka tidak condong kepada golongan manapun. Bahkan di antara syarat untuk masuk tes sebagai dai tersertifikasi MUI itu ditanya, kamu ini golongan apa, kamu golongan apa. Tapi MUI itu menasihati untuk netral, tidak boleh kita condong kepada golongan manapun. Selama itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis, maka kita fatwakan. Kalau itu salah, itu kita katakan salah. Nah, jadi MUI ini sebagai patokan umat Islam yang awam ya, jadi semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah itu banyak sudah dibahas oleh MUI. Bahkan banyak juga MUI itu memfatwakan sesuatu yang tidak sependapat dengan apa yang ada dalam pemerintahan. Ya, jadi ya ini kita bisa merujuk ke sana karena mereka melakukan kajian-kajian tidak berdasarkan menurut satu orang langsung difatwakan bahwasanya hukumnya seperti ini. Tidak. Contohlah kita katakan sound horeg ya. Ini sempat ramai juga sound horeg yang ada di Jawa ya, Jawa Timur apa di mana gitu. Sound horeg ini kan memang mudorotnya besar. Ya, ketika disetel dengan frekuensi yang besar itu bisa menyebabkan kaca pecah, kemudian tembok retak, bahkan ketulian ya, ketulian yang dia itu berjenjang gitu. MUI Jawa Timur itu memfatwakan bahwasannya sound horeg itu hukumnya haram. Itu sound horeg hukumnya haram, difatwakan oleh MUI. Hanya saja yang menentang hal tersebut siapa? Masyarakatnya. Yang menentang adalah masyarakatnya, berdasarkan ada seorang penceramah yang mengatakan boleh. Nah, rujukannya penceramah. Sehingga dalam diskusinya Kiai Haji Ma'ruf Khazin itu beliau menjelaskan bahwasannya
tidak bisa menyamakan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, karena setiap ustadz itu ada spesialisnya seperti dokter. Kayak contohnya para ulama, ya ustadz yang jadi bidang ulama itu harus belajar usul fikih, harus belajar ilmu Quran, harus belajar nahwu, harus belajar fikih dan lain sebagainya. Sedangkan para penceramah itu tidak butuh itu. Para penceramah itu cukup dia mendongeng, cukup dia pinter ngomong, itu sudah banyak yang percaya. Tapi yang menjadi masalah masyarakat saat ini itu lebih banyak percaya kepada penceramah. Ya, harusnya ketika ada fatwa itu didengar adalah ulama, bukan penceramah. Ini dua orang berbeda. Bayangkanlah, dokter itu disandingkan dengan AI. Ya, keputusan dokter berdasarkan analisa yang tepat, ya, berdasarkan ilmu, itu kita lebih percaya Google. Coba gimana, bayangkan. Nah, itu sama seperti para ulama. Ini para ulama sudah mengkaji hukum Son Horek. Bahkan kata Ustadz Ma'ruf Fauzi, itu kajiannya mengundang seluruh ulama Jawa Timur untuk mengadakan bahsul masail, dan itu termasuk bahsul masail terlama. Karena apa? Referensinya semua dikeluarkan untuk mengkaji dan mengeluarkan hukum dari Son Horek itu. Nah, dari kejadian ini kita bisa lihat bahwasanya MUI ketika memutuskan suatu permasalahan itu bukan serta-merta langsung ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak. Enggak, tapi mereka melakukan pengkajian yang lebih dalam. Ya, bahkan nih sekarang itu sedang ada lomba di MUI, ya, lomba untuk meneliti hukum dari undang-undang dari fatwa MUI nomor 86 kalau nggak salah, terkait dengan haramnya menggundul hutan. Ya, penggundulan hutan itu kan difatwakan oleh MUI hukumnya haram karena banyak sekali ntar faktor-faktor negatif yang akan terjadi. Nah, ini sedang ada pengkajian lagi. Ya, diadakan lomba justru. Ya, siapa yang bisa meneliti dengan referensi yang jelas, nanti dikirimkan dia dapat hadiah sekian-sekian. Nah, ini sebagai bukti juga bahwasanya apa yang difatwakan oleh MUI itu bukan berdasarkan kelompok yang pertama, kemudian yang kedua itu berdasarkan kajian yang lama. Baru setelah itu dikukuhkan. Ya, jadi sekarang banyak pondok pesantren juga yang sudah mulai menerapkan metode-metode fatwanya MUI. Di antaranya bahsul masail. Tahu ya, mungkin pernah dengar ya bahsul masail. Ini sudah tidak asing bagi pondok-pondok Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah tidak asing lagi. Ya, banyak yang menerapkan bahsul masail. Ya, misalnya diberikan satu rumusan permasalahan, kemudian dibahas, nanti pondok ini berpendapat, pondok ini berpendapat, pondok ini berpendapat, kemudian dibahaslah, berdiskusi mereka, nanti hasil dari putusan bahsul masail itu dijadikan sebagai fatwa. Artinya apa? Pendapat ini bukan pendapat individual, pendapat dari banyak golongan, pendapat dari banyak kelompok, dari banyak pondok pesantren, berdasarkan dalil dan cara beristinbat terhadap dalil itu masing-masing, kemudian dikukuhkanlah menjadi satu pendapat yang dirojihkan bahwasanya kesimpulannya adalah demikian berdasarkan ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, perkataan ulama seperti ini, maka kesimpulannya adalah ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi begitupun kerjanya MUI. Ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Iya. Taib. Yang pertama terkait dengan pajak. Kalau seandainya pajak yang dimaksud adalah infak maslahah, maka harusnya bagi para pemimpin tidak memberatkan rakyatnya. Itu yang pertama.
Jadi jangan sampai jangan sampai para pemimpin itu menaikkan harga pajak sampai mencekik rakyat-rakyat yang ada di bawah. Itu tidak termasuk kategori infak. Malah kalau seperti itu statusnya begal. Ya, statusnya begal, memaksa. Karena namanya infak itu kan ya seikhlasnya, sewajarnya saja. Ya, sewajarnya kalian para rakyat, ayo dukung negara ini supaya tetap berjalan. Semampu kalian lah, berapa gitu. Nah, itu dia infak maslahah. Tapi kalau seandainya mematok ya, dinaikkan pajak sekian 250% pajak itu naik. Nah, di sini termasuk bentuk kezoliman. Ini adalah bentuk kezoliman. Yang pertama, rakyat itu juga harus menasehati, ya harus menasehati ulul amri ya ketika menyimpang, karena kita tidak boleh mentaati. Karena kalau kita taat sama saja kita mendukung kemungkaran. Ya Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Jadi ketika kita ikhlas-ikhlas aja, udahlah itu kan keputusan pemerintah, taat sajalah. Bukan seperti itu konsepnya. Ya, ketika memang kita sudah yakin apabila uang yang selama ini itu cukup gitu untuk membiayai perjalanan negara, keberlangsungan negara, maka untuk apa lagi dinaikkan gitu? Untuk apa lagi dinaikkan? Yang harusnya dilakukan itu gaji-gaji pemerintah itu yang diturunkan gitu. Sebagian gajinya itu dibuat untuk kemaslahatan negara juga. Masa iya menuntut infak maslahah kepada rakyat, tapi pemimpin-pemimpinnya tidak mencontohkan. Harusnya kita belajar dari Umar bin Khattab ya, yang hidup sederhana, hidup miskin, bahkan rela manggul makanan itu ke rumah masyarakat, ke rumah rakyatnya yang sedang kelaparan di malam hari. Bayangkan, malam hari seorang Umar bin Khattab itu keliling rumah-rumah, ngecek siapa yang belum tidur, siapa yang merasa kelaparan, itu datang dari rumahnya bawa makanan dikasih. Nah, jadi kalau misalnya ya, kita kan yang di rakyat di bawah itu tidak memiliki power ya, tapi kita mampu bersuara untuk menasehati para ulul amri ini. Kalau sudah kita nasihati tapi malah ya dihiraukan oleh pemerintah, maka konsekuensinya itu adalah mereka yang akan menanggung konsekuensi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Maka nanti di akhirat kelak itu para pemimpin akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Hei fulan, kenapa kamu naikkan pajak jadi 250%, sedangkan rakyatmu itu kesusahan?" Nah, itu nanti akan dipertanggungjawabkan tuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk rakyat yang tidak mampu untuk berpower itu tidak akan mendapatkan dosa seandainya dia membayar itu tidak dianggap sebagai ta'awun alal ismi wal udwan, tidak dianggap sebagai tolong menolong dalam keburukan. Artinya apa? Ada dalam sebuah kaidah ya, ketika seseorang itu dipaksa untuk melakukan kemungkaran, maka dia tidak mendapatkan dosa. Di antara contohnya seperti ini. Contoh saja, kita mengambil pendapat yang pertama ya, terkait dengan pajak yang di Indonesia ini. Kita ambil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya pajak itu hukumnya haram ya, seperti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Syekh Imam Asy-Syaukani, dan pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan pajak itu haram secara mutlak. Kita anggaplah pajak yang di Indonesia ini hukumnya haram. Nah, secara otomatis kita nih yang pernah bayar pajak, kita kan berarti mendukung perkara yang haram. Tapi kalau seandainya tujuan kita bayar pajak itu karena kita tidak mampu untuk melawan kezoliman, maka kita tidak mendapatkan dosa. Ya, bayarnya kita terhadap pajak itu kita tidak mendapatkan dosa. Karena apa? Karena terpaksa.
Kalau misalnya kita nggak bayar pajak, nanti motor 2 tahun mati, disita motornya. Nah, ini kan termasuk bentuk kezoliman. Ya, jadi urusan kezoliman itu nanti yang nanggung yang mereka. Ya, yang nanggung adalah mereka. Ya, sekalipun kita tidak bayar pajak, harusnya kendaraan yang sudah hak milik per individu itu tidak ada hak dari negara untuk menyita. Apa alasannya? Secara syar'i boleh menyita barang tanpa hak, hanya gara-gara tidak membayar pajak. Nah, ini termasuk bentuk kezaliman. Ya, maka dari itu ada permasalahan akhafu dororoin. Ya, ada permasalahan dua kondisi darurat, ya, atau dua kondisi yang mudorot. Ya, dua kondisi yang mudorot. Apabila ya kita menemui dua kondisi mudorot sama-sama berbahaya, ya, tidak kita membayar pajak itu dosa. Kalau misalnya ngambil pendapat yang pertama, kita membayar pajak dengan mendukung apa yang mereka lakukan, itu yang pertama dosa. Mudorot yang kedua, kalau tidak bayar pajak, hak kita diambil. Maka mana yang perlu kita pilih? Mana mudorot yang lebih ringan dari dua ini? Yang pertama, kalau kita bayar pajak, kita berdosa. Kemudian yang kedua, kalau tidak bayar pajak, maka hak kita diambil, sehingga ketika hak kita sudah diambil, kita tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarga. Karena banyak yang dia itu menafkahi keluarga menggunakan kendaraan. Nah, sekarang mana nih mudorot yang paling ringan? Maka mudorot yang paling ringan adalah membayar pajak. Maka dari itu para ulama yang mengatakan pajak itu haram, mereka membolehkan bayar pajak itu dengan dalil ini. Mengambil akhafu dororoin, yaitu mengambil mudorot yang teringan. Ini nih mudorot yang teringan. Kalau seandainya saya nekat untuk tidak membayar, kemudian kendaraan saya diambil, maka mudorot lebih besar akan muncul. Saya tidak bisa menafkahi keluarga. Kemudian nanti akan timbul permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Karena banyaknya permasalahan dalam keluarga itu bermula dari ekonomi. Ya, sulit untuk kesana kesini, belanja susah, nggak ada kendaraan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Ya, ala kulli hal terkait dengan permasalahan pajak ini memang ulama berselisih. Ada yang mengharamkan secara mutlak, ada juga yang mengatakan pajak yang diterapkan pada saat ini itu adalah infak maslahah. Hanya saja yang menjadi persoalan dan permasalahan, para pemegang kebijakan ini tidak amanah. Itu yang menjadi permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, nikah beda agama. Ya, ketika seorang laki-laki muslim menikahi wanita non muslim, baik Nasrani ataupun Yahudi, maka kewajibannya menikah menggunakan tradisi Islam. Ya, jadi pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki muslim yang menikahi perempuan non muslim, maka pernikahannya harus secara syariat Islam. Tidak boleh menikah secara syariat agama lain. Ya, dia harus menikah secara syariat Islam. Nah, kemudian bagaimana nanti kehidupan dalam rumah tangganya? Maka seorang suami itu punya kewajiban untuk terus menasihati istrinya, mengajarkannya. Barangkali dengan si perempuan menikah dengan laki-laki muslim, itu akan menjadi hidayah bagi dia. Dia masuk Islam, dia lebih mengenal Islam lagi. Dia tahu, oh ternyata Islam itu seperti ini, tidak seperti yang selama ini didoktrin oleh Paulus mereka. Ya, karena sebenarnya kajian di Kristen itu isinya adalah doktrin. Saya pernah mendengar tuh ada tetangga yang non muslim nyetel kajian Kristiani. Isinya itu ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Isinya ngejelek-jelekin Al-Quran. Karena apa? Ya, mereka isinya mendoktrin supaya membenci umat Islam. Nah, barangkali dengan si perempuan tadi itu menikah dengan laki-laki muslim, itu terbuka cakrawalanya, terbuka matanya bahwasannya Islam itu tidak seperti yang diceritakan oleh Paulusnya zaman dahulu. Nah, maka dari itu dalam syariat, bahkan dalam hukum fikih, itu yang boleh menikah dengan beda agama adalah laki-laki. Perempuan tidak boleh. Kenapa?
karena laki-laki adalah pemimpinnya. Khawatirnya nanti ketika si perempuan menikah dengan laki-laki non-muslim, nanti dia akan keikut agama suaminya. Tapi kalau laki-laki itu harus punya prinsip, ketika dia lahir dalam keadaan muslim, menikah dengan perempuan non-muslim, dia harus memegang prinsip sampai kapanpun dia harus muslim. Jangan sampai nanti nikah sama non-muslim malah lock out. Nah, ini menjadi problem. Maka dari itu ada syaratnya. Ada syaratnya untuk menikah dengan wanita non-muslim. Syaratnya yang pertama, kalau memang sudah tidak ada lagi wanita muslim di dunia ini. Ini syarat yang pertama. Ya, kalau tidak ada lagi wanita muslimah, ya. Tidak ada lagi wanita muslimah di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada budak muslimah di dunia ini. Artinya, kalau masih ada budak perempuan yang muslimah, itu lebih mulia dia menikah dengan budak muslimah daripada menikah dengan non-muslim. Itu syarat yang kedua. Nah, maka dari itu, kalau memang mau memilih menikah dengan wanita non-muslim, itu perlu diperhatikan tadi. Ya, kalau tidak ada wanita yang muslimah lagi. Kemudian yang kedua, tidak ada budak muslimah. Atau yang ketiga, tujuannya adalah dakwah. Yang ketiga adalah tujuannya adalah dakwah. Ya, misalnya dengan dia menikah dengan anak dari pimpinan gereja. Misalnya dia menikah dengan anak dari pimpinan gereja. Ada kemungkinan satu keluarga itu masuk Islam, maka silakan dia menikah. Tapi harus yakin dia punya ilmunya dulu. Ya, jangan sampai ya jarang ngaji, jarang baca Quran, tiba-tiba langsung mau nikah beda agama. Alasannya apa? Saya mau berdakwah. Ini bukan berdakwah, kamu yang didakwahi nanti. Ya, ujung-ujungnya apa? Log out. Malah masuk Kristen. Nah, jadi seperti itu. Jadi syaratnya tadi perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau tidak ada wanita muslimah, kemudian tidak ada budak perempuan yang muslimah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah dakwah. Tentu kalau tujuan dakwah itu harus didahului dengan ilmu, harus didahului oleh pengamalan terhadap ilmu yang kuat, baru silakan setelah itu kamu berdakwah. Itu tidak menjadi masalah. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Cukup ya? Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kayak saya kembalikan kepada pembawa acara, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.